Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya R. Alif Bidi Akbar, NPM 721213272. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar sistem informasi manajemen. Sebelum itu, kita harus mengetahui tentang pengertian sistem informasi manajemen. Pengertian sistem informasi manajemen yaitu secara sederhana, sistem diartikan sebagai sekumpulan unsur, komponen dan variabel yang terorganisir, saling berinteraksi, saling ketergantungan satu sama lain dan terpadu. Yang kedua yaitu karakteristik informasi manajemen. Suatu sistem memiliki karakteristik atau sifat-sifat tertentu yang menjadi ciri-ciri agar hal tersebut dapat dikatakan sebagai suatu sistem. Selanjutnya yaitu tujuan sistem database. Di sini ada 4 tujuan sistem database. Yang pertama yaitu penyediaan sarana akses yang fleksibel. Yang kedua yaitu pemeliharaan integritas data. Yang ketiga yaitu proteksi data dari kerusakan. Yang keempat yaitu penggunaan yang tidak legal seperti penyediaan sarana untuk penggunaan secara bersama atau share. Selanjutnya yaitu konsep sistem database. Yang pertama yaitu pengertian sistem database. Menurut James Martin dalam bukunya Database Organization, database merupakan kumpulan data yang saling berhubungan yang tersimpan secara bersamaan dalam suatu media tanpa mengatap satu sama lain, atau tidak perlu suatu kerangkapan data dengan cara tertentu sehingga mudah digunakan atau ditampilkan kembali saat diperlukan. Yang kedua yaitu relational database. Model data rasional menjelaskan unsur tentang hubungan logis antara data dalam basis data dengan cara memberikan contoh gambar dua dimensi dalam bentuk tabel yang terdiri dari baris dan kolom. Yang ketiga yaitu normalisasi. Ada banyak kemungkinan desain untuk struktur data yang digunakan dalam sistem database. Normalisasi adalah suatu teknik yang menstrukturkan data dalam bentuk tertentu agar dapat mengurangi dan mencegah timbulnya suatu masalah yang berkaitan dengan pengolahan data pada database. Selanjutnya yaitu peranan sistem database. Keberhasilan suatu SIM sangat dipengaruhi oleh sistem database yang merupakan salah satu komponen atau elemen penyusun sistem tersebut. Yang pertama yaitu sistem database sebagai komponen SIM. Sistem database digunakan sebagai komponen penyusun, di mana ini sangat penting untuk mendukung fungsi kerja sistem informasi manajemen. Yang kedua yaitu sistem database sebagai infrastruktur. SIM DBMS menyediakan suatu sarana infrastruktur kepada organisasi sistem informasi yang dibangun, seperti sistem pengolahan transaksi, sistem pendukung keputusan, dan sistem informasi manajemen itu sendiri. Yang ketiga yaitu sistem database sebagai sumber informasi SIM. Sistem database mempunyai fungsi yang sangat penting di dalam suatu SIM, yaitu sebagai sumber atau penyedia utama kebutuhan data bagi para pemakai atau informasi bagi para pengambil keputusan. Sedangkan DBMS melakukan fungsi pengolahan untuk memanipulasi data sehingga diperoleh suatu bentuk yang penting digunakan dalam pengambilan keputusan yang kemudian disebut sebagai informasi. Terdapat 3 kategori keputusan yang ada dalam organisasi, yaitu perencanaan dan pengendalian keputusan operasional, perencanaan taktis dan pengendalian manajemen, serta perencanaan strategis. Yang keempat yaitu sistem database sebagai sarana untuk efisiensi SIM. Sistem database dirancang dan dibangun dengan orientasi para pemakai. Artinya, sistem database ini ditujukan untuk memenuhi kebutuhan para pemakainya. Yang kelima yaitu sistem database sebagai sarana untuk aktivitas SIM.
Sistem database akan memberi dukungan bagi tercapainya aktivitas SIM. Karena data yang disusun dan disimpan dalam file sistem database adalah data yang benar atau valid. Selain itu, perangkat lunak yang ada dan digunakan di dalam juga telah diuji kebenarannya. Database yang ada di dalam SIM hanya memuat perangkat lunak yang benar. Dengan kata lain, sistem basis data mampu memberi dukungan yang besar terhadap efektivitas SIM. Mungkin itu saja dari saya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf jika ada kata yang kurang sopan atau yang kurang mengenakan, tolong dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.